Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Anjar Hambari Afandi. Pada kesempatan kali ini, saya akan sharing kepada teman-teman, terutama teman-teman guru atau Bapak Ibu guru, yaitu untuk membuat soal dalam bentuk esai. Oke, langsung saja. Pertama, Bapak Ibu guru silakan masuk ke e-learningnya masing-masing. Kemudian, bila sudah, pilih kelas yang akan dituju. Misalkan di sini saya akan memilih kelas Bahasa Inggris 7H. Kemudian, Bapak Ibu jangan lupa klik Turn Editing On. Setelah itu, kita tambahkan topik baru, yaitu topik yang akan kita gunakan sebagai pembuat kuis esai. Number of sessionnya kita pilih 1, kemudian klik add topic. Setelah itu misalkan di sini topik 16-nya kita ganti dengan kuis esai. Kemudian tekan enter. Setelah itu Bapak Ibu klik add an activity or resort, diklik, kemudian tunggu beberapa saat, dan Bapak Ibu pilih jenisnya yaitu add new quiz yang ini. Setelah itu Bapak Ibu berikan namanya, misalkan kuis esai. Deskripsinya silakan disesuaikan saja. Kemudian jangan lupa displaynya di checklist supaya siswa bisa melihat arahan atau suruhan dari Bapak Ibu guru. Kemudian timingnya silakan Bapak Ibu guru atur kapan kuis tersebut akan dibuka. Misalkan kita akan mengatur untuk tanggal 14 misalkan. Jangan lupa diklik dulu enable-nya. Kemudian pilih tanggal 14, bulannya, tahunnya, terus kemudian jamnya. Misalkan jam 7.30. Setelah itu close kuisnya silahkan Bapak Ibu bisa atur juga. Jadi kapan kuis tersebut akan ditutup, atau misalkan Bapak Ibu tidak menutup kuis, biarkan saja juga tidak apa-apa. Berarti kuis tersebut akan terus terbuka, jadi tidak akan tertutup seperti itu. Kemudian contoh misalkan saya akan menutup kuis ini pukul 3 sore. Maka setelah jam 15.00 di tanggal 14, kuis tersebut akan otomatis tertutup. Kemudian time limitnya silakan Bapak Ibu atur pengerjaan atau durasi pengerjaannya. Misalkan 1 jam, berarti kita kasih 60 menit. Kemudian when time expires-nya biarkan saja seperti ini. Grade-nya kita ubah, attempt allow-nya ini menjadi 1. Kenapa 1? Supaya siswa mengerjakan itu tidak berulang, jadi hanya 1 kali pengerjaan. Kemudian setelah itu Bapak Ibu langsung ke bawah saja, pilih save and display. Kita masukkan kuisnya. Oke, nah pada tampilan ini Bapak Ibu klik edit quiz. Kemudian kita berikan maksimum grade-nya itu 100. Kita klik save. Setelah selesai,
kita masukkan soalnya, butir soalnya, kita klik add, kemudian pilih a new question. Di sini Bapak Ibu, karena tadi kita akan membuat kuisnya berupa esai, maka Bapak Ibu di sini klik esai. Setelah itu untuk penilaian di sini. Jadi untuk penilaiannya itu di sini harus manual Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu tidak bisa menilai esai itu secara otomatis gitu. Jadi Bapak Ibu harus menilainya secara manual untuk memberikan grade kepada siswanya. Nanti kita contohkan di depan cara penilaiannya. Kemudian kita bila sudah diklik esai, klik add. Setelah itu berikan question name-nya, misalkan ini nomor nomor 1 misalkan. Setelah itu berikan question text-nya. Silahkan Bapak Ibu yang sudah disiapkan soalnya tinggal copy paste ke sini. Di sini misalkan saya akan memberikan contoh soalnya, ini hanya berupa contoh saja ya Bapak Ibu. Misalkan warna biru dalam bahasa Inggris adalah, nah di sini general feedbacknya saya akan isi. Kenapa saya akan isi? Supaya memudahkan saya ketika nanti penilaian. Kemudian general feedback ini juga supaya siswa juga bisa mengetahui jawaban yang benarnya ketika mereka sudah selesai mengerjakan ulangannya gitu misalkan, atau mengerjakan kuisnya gitu. Setelah itu karena ini jawabannya hanya sedikit gitu ya, jadi saya hanya membutuhkan beberapa line saja. Untuk respon optionnya saya akan ganti respon formatnya menjadi plain text, jadi hanya berupa kotak saja seperti itu. Kemudian required text-nya saya biarkan saja. Input text box-nya ini saya akan rubah ke 5 line saja karena jawabannya hanya blue saja gitu ya, jadi tidak memerlukan box size yang terlalu besar gitu. Setelah itu Bapak Ibu pilih atau klik di grade information-nya, yaitu jawaban yang ini yang di general feedback. Kita copy paste-kan saja dengan cara di blok, kemudian klik kanan, pilih copy, kemudian kita pastekan di sini. Fungsinya untuk apa? Fungsinya itu untuk membantu Bapak Ibu ketika nanti dalam penilaian seperti itu. Kemudian Bapak Ibu klik save change. Nah, itu cara pembuatan soal esai gitu. Jadi silakan Bapak Ibu, misalkan kalau ada 10 soal, Bapak Ibu lakukan hal yang sama ketika membuat soal yang pertama tadi ya. Atau misalkan ada 5 soal gitu kan. Nah, Bapak Ibu, kita coba untuk yang misalkan respon formatnya itu HTML editor. Jadi nanti tampilannya seperti apa sih, terus kemudian nanti bedanya dengan plain text itu apa gitu kan ya. Nah, jadi nanti kita akan coba lihat perbedaannya.
Ini saya simpan di nomor 5. Kemudian line text box size-nya misalkan kita 15, misalkan ya seperti ini. Setelah itu save change. Nah, misalkan di sini saya memberikan soalnya itu 5 soal saja. Kemudian di sini total marknya 5. Nah, saya akan memaksimalkan menjadi grade-nya itu 100 gitu. Jadi saya akan memberikan satu soal itu berarti saya kasih 20 gitu. Jadi Bapak Ibu silakan klik yang edit maksimum mark ini, yang gambar pensil. Kemudian Bapak Ibu silahkan masukkan nilai mark maksimumnya, yaitu saya akan memberikan 20. Kemudian setelah itu klik enter, dan masing-masing itu saya akan memberikan nilainya itu 20 jika siswa tersebut benar gitu. Kalau misalkan siswa tersebut hanya mengisi tapi jawabannya salah, itu saya misalkan akan kasih poin 5 gitu kan, atau kasih poin 10. Nah, kurang tepat misalkan cara penulisannya, jadi di sana kita bisa atur-atur gitu dengan maksimum grade-nya itu 20 gitu. Kemudian bila Bapak Ibu ingin mengacak soalnya gitu kan ya, Bapak Ibu bisa klik shuffle di sini. Tapi di sini saya tidak menggunakan shuffle. Oke, seperti itu Bapak Ibu guru untuk pembuatan kuis esai. Nah, tadi kan kita membuat plain text sama HTML text ya Bu, Bapak Ibu guru. Nah, bedanya di mana sih gitu kan? Kita coba lihat preview di sini. Untuk nomor 1 sampai nomor 4 tadi kita menggunakan plain text. Nah, dia hanya berupa kotak saja seperti ini gitu. Kemudian ini ke bawah ini hanya 5 line, jadi tidak terlalu besar gitu. Nah, kalau misalkan yang HTML formatnya bentukannya seperti ini, kita tadi menyimpannya di nomor 5 ya. Nah, kita klik. Nah, ini bentukan yang HTML, jadi dia ada ada buat editornya gitu, kayak misalkan huruf tebal, kemudian huruf miring, kemudian ada link atau dan lain sebagainya. Kemudian ini tadi kita setting ke 15 line. Nah, ini 15 line, jadi kalau isiannya sedikit, ini terlalu lebar juga gitu ya kotaknya. Seperti itu. Itu perbedaan dari plain text sama HTML text. Baik Bapak Ibu, seperti itu untuk pembuatan soal esai. Bila ada yang belum dipahami, boleh tinggalkan di kolom komentar. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.